Apa itu Bitcoin? Bitcoin merupakan sebuah jaringan pembayaran inovatif dan uang jenis baru. Bitcoin menggunakan teknologi Peer-to-Peer untuk beroperasi tanpa otoritas pusat atau bank sentral. Pengelolaan transaksi dan penerbitan Bitcoin dilakukan secara kolektif oleh jaringan. Bitcoin merupakan sumber terbuka. Rancangannya bersifat umum. Tidak ada seorang pun yang menjadi pemilik dan mengendalikan Bitcoin, dan semua orang dapat mengambil bagian. Dengan sifatnya yang unik, Bitcoin memungkinkan cara-cara penggunaan yang tidak bisa dilakukan oleh sistem pembayaran lain sebelumnya. Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan peer-to-peer tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal, di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Bitcoin sebuah mata uang yang terdesentralisasi. Tidak seperti mata uang pada umumnya, Bitcoin tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama. Bitcoin menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan P2P ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa Bitcoin hanya dapat dihabiskan oleh orang memilikinya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali. Desain dari Bitcoin memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas anonymous dan pemindahan kekayaan. Bitcoin dapat disimpan di komputer pribadi dalam sebuah format file wallet atau disimpan oleh sebuah service wallet pihak ketiga, dan terlepas dari semua itu Bitcoin dapat dikirim lewat internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah alamat Bitcoin. Topologi peer-to-peer Bitcoin dan kurangnya administrasi tunggal membuatnya tidak mungkin untuk otoritas pemerintahan apapun untuk memanipulasi nilai dari Bitcoin atau menyebabkan inflasi dengan memproduksi lebih banyak Bitcoin. Bitcoin adalah salah satu dari implementasi pertama dari yang disebut mata uang kripto, pertama kali dideskripsikan oleh Wei Dai pada tahun 1998 dalam rilis Paperbook. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya disebut sebagai aset kripto, ini sudah bisa diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditas Indonesia setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas Bapepti menerbitkan Peraturan Bapepti Nomor 5 Tahun 2019 pada 8 Februari tahun 2019. Keberadaan mata uang virtual seperti halnya Bitcoin dan lainnya di Indonesia memang sudah mendapat lampu hijau dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas Bapepti. Akan tetapi, Bank Indonesia BI dan Otoritas Jasa Keuangan OJK tetap melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di tanah air. Duit digital ini juga bukan merupakan produk industri keuangan. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa tempat untuk melakukan perdagangan Bitcoin secara online. Tempat-tempat tersebut sering disebut dengan nama exchange pertukaran jual beli. Jumlah perusahaan crypto exchange di Indonesia cukup banyak dan menawarkan beragam fitur. Bila kita mendaftar pada sebuah platform exchange, maka di dalamnya sudah ada wallet Bitcoin yang bisa langsung digunakan. Bitcoin wallet dibutuhkan untuk menjaga keamanan aset kripto atau mata uang digital yang kita miliki, karena sebuah wallet pada dasarnya sama seperti rekening bank, di mana bisa melakukan penerimaan, penyimpanan hingga pengiriman Bitcoin. Contoh perusahaan crypto exchange di Indonesia adalah Indodax, Luno, Trifle, Rekeningku.com, Tokenomics, Toko Kripto, Coinen Indonesia, Bitatom, Ubit Indonesia, Zipmex, dan lain-lain. Otoritas Berjangka Amerika Serikat, US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menyatakan virtual currency sebagai komoditas pada tahun 2014. Sejak itu pula, pengawasan berada di bawah CFTC. Pengawasan ini termasuk mengambil tindakan pada bursa futures Bitcoin yang tidak terdaftar dan menindak manipulasi pasar di platform derivatif. CFTC pun menerbitkan panduan pembeda pasar derivatif dan pasar spot untuk virtual currency. Ruang lingkup pengawasan CFTC hanya berada di pasar berjangka dan derivatif.
HSBC menerbitkan peringatan soal valuasi dan volatilitas pasar virtual currency, serta mengatasi skema Ponzi yang menggunakan virtual currency. Ares tidak mengawasi secara komprehensif terhadap perdagangan Bitcoin atau virtual currency lain. Tapi, virtual currency menghadapi beberapa aturan dari otoritas. Regulator perbankan mengawasi bursa kripto di dalam dan luar negeri lewat peraturan transfer uang. Bitcoin mengandalkan pada jumlah pemindahan di antara rekening publik menggunakan kriptografi kunci publik. Semua transaksi-transaksi terbuka untuk umum dan disimpan dalam sebuah database yang didistribusikan. Untuk mencegah pengeluaran ganda, jaringan mengimplementasikan sebuah server waktu yang didistribusikan menggunakan ide perantaian bukti dari kerja. Keseluruhan sejarah dari transaksi-transaksi telah disimpan dengan semestinya dalam database, dan untuk mengurangi ukuran dari tempat penyimpanan, sebuah pohon Merkle digunakan. Bitcoin adalah sebuah implementasi peer-to-peer dari proposal B-Money oleh Wei Dai dan proposal BitGold oleh Nick Szabo. Prinsip dari sistem secara umum telah dideskripsikan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto. Pengiriman. Seseorang yang berpartisipasi di dalam jaringan Bitcoin mempunyai sebuah wallet yang menyimpan beberapa key-pair kriptografi, kunci publik, atau alamat-alamat Bitcoin yang bertindak sebagai tujuan akhir mengirim atau menerima untuk semua pembayaran. Kunci pribadi yang terkait hanya memperbolehkan pembayaran hanya dari user itu sendiri. Alamat-alamat tidak mengandung informasi apapun mengenai pemiliknya dan secara umum tidak diketahui. Alamat-alamat dalam format yang dapat dibaca manusia terdiri dari angka-angka acak dan huruf-huruf yang panjangnya sekitar 33 karakter. Dalam format semi-numerik, pengguna Bitcoin dapat memiliki banyak alamat, dan faktanya dapat menghasilkan alamat baru tanpa batasan apapun, karena membuat sebuah alamat baru adalah bersifat sekira, sebanding dengan membuat sebuah umum dan pribadi pasangan kunci baru, dan tidak membutuhkan hubungan dengan model apapun dalam jaringan. Dalam membuat tujuan tunggal atau penggunaan tunggal alamat-alamat dapat membantu anonimitas user tersebut. Transaksi Bitcoin mengandung kunci publik alamat sang pemilik yang sekarang. Ketika pengguna A mengirim suatu nilai ke pengguna B, A akan melepaskan nilai kepemilikan mereka dengan menambahkan kunci publik alamat B ke koin-koin tersebut dan menandatanganinya dengan kunci pribadi dia sendiri. Kemudian dia akan menyiarkan Bitcoin ini dalam sebuah pesan yang sesuai atau disebut transaksi di dalam jaringan peer-to-peer. Sisa dari node-node jaringan memvalidasi tanda tangan kriptografi dan jumlah dari transaksi sebelum menerimanya. Rantai blok. Transaksi apapun yang disiarkan ke node-node lainnya tidak secara langsung menjadi resmi sampai diakui dalam sebuah daftar waktu yang telah dicap dari semua transaksi yang diketahui, yaitu disebut sebagai rantai blok. Pengakuan ini berasal dari sebuah sistem yang diyakini jala untuk mencegah pengeluaran ganda dan pemalsuan. Saat-saat tertentu, setiap node yang menghasilkan mengoleksi semua transaksi-transaksi tidak diakui yang mana diketahui dari dalam sebuah blok kandidat. Sebuah file yang mana di antara lainnya mengandung hash kriptografi dari blok yang berlaku sebelumnya dan diketahui pula oleh node tersebut. Kemudian node itu mencoba untuk menghasilkan sebuah hash kriptografi dari blok itu dengan karakteristik tertentu, sebuah usaha yang membutuhkan sebuah nilai yang dapat diprediksi dari pengulangan percobaan dan kesalahan. Ketika sebuah node menemukan sebuah solusi, dia akan mengumumkannya ke semua jaringan. Anggota jaringan akan menerima blok baru yang telah dipecahkan dan mengvalidasikannya sebelum menerima, dan kemudian menambahkannya ke rantai. Akhirnya, rantai blok mengandung sejarah kriptografi kepemilikan dari semua koin-koin yang berasal dari alamat sang pembuat ke pemilik alamat yang sekarang 14 oleh. Karena itu, kalau seorang pengguna berusaha untuk menggunakan kembali koin-koin yang telah dia belanjakan, maka jaringan akan menolak transaksi tersebut. Produksi Bitcoin.
Jaringan Bitcoin secara acak membuat dan mendistribusikan sekumpulan dari Bitcoin yang baru sekitar 6 kali dalam 1 jam ke seseorang yang menjalankan perangkat lunak dengan opsi menghasilkan koin yang telah dipilih sebelumnya. Setiap pengguna berpotensi menerima sekumpulan dengan menjalankan opsi itu atau program yang telah dispesialisasikan untuk dijalankan di alat yang pengguna punya, contohnya kartu grafis VGA. Menghasilkan Bitcoin adalah sering diistilahkan sebagai menambang, sebuah istilah yang sama dengan analogi penambangan emas, mengenai probabilitas kemungkinan bahwa seorang pengguna akan menerima sekumpulan sangat bergantung pada kekuatan komputasi yang dikontribusikan ke jaringan, yang juga berhubungan dengan gabungan kekuatan komputasi dari semua node-node. Jumlah dari Bitcoin yang dibuat dalam setiap kumpulan adalah tidak lebih dari 50 BT, dan seiringan dengan waktu penghargaannya juga telah diprogram untuk berkurang sampai ke titik nol. Dengan begitu tidak akan ada lebih dari 21 juta Bitcoin yang akan ada seiring dengan pembayaran berkurang. Maka motif dari pengguna tersebut diharapkan akan berubah untuk mendapatkan biaya transaksi. Semua node-node yang menghasilkan dari jaringan adalah berkompetisi untuk menjadi yang pertama dalam mencari sebuah solusi untuk sebuah masalah kriptografi mengenai blok kandidat ini, sebuah masalah yang mengharuskan pengulangan percobaan dan kesalahan. Ketika sebuah node menemukan sebuah solusi yang benar, maka akan mengumumkannya ke sisa dari jaringan dan mengklaim sekumpulan dari Bitcoin BitCoin. Anggota-anggota dari jaringan akan menerima blok yang telah dipecahkan dan menvalidasikannya sebelum menerima secara penuh dan menambahkannya ke rantai. Nodes dapat mempekerjakan unit pengolah pusat mereka menggunakan PIN standar atau menggunakan perangkat lunak lainnya yang memanfaatkan kekuatan dari graphics processing unit mereka. Pengguna juga dapat menghasilkan Bitcoin secara kolektif. Dikarenakan setiap satu blok akan dihasilkan setiap 10 menit, maka setiap node secara terpisah mengatur ulang kesulitan dari masalah yang dicoba untuk dipecahkan setiap 22 minggu sekali untuk setiap perubahan dari kekuatan keseluruhan unit pengolah pusat CPU dari jaringan PL ke PL. Biaya transaksi. Dikarenakan node-node tidak mempunyai obligasi untuk menyertakan transaksi-transaksi dalam setiap blok yang mereka hasilkan, pengirim Bitcoin dapat juga secara sukarela membayar biaya transaksi. Dengan melakukan itu akan mempercepat transaksi tersebut dan menyediakan insentif untuk pengguna-pengguna yang menjalankan node, terutama ketika kesulitan dari menghasilkan Bitcoin ditingkatkan atau hadiah dari setiap jumlah blok berkurang seiring waktu. Node-node mengumpulkan biaya transaksi yang dikaitkan dengan semua transaksi-transaksi yang dimasukkan dalam blok kandidat mereka. Ekonomi dari Bitcoin masih kecil dibandingkan dengan ekonomi yang sudah lama didirikan dan perangkat lunak masih dalam tahap perkembangan beta. Tetapi barang pakai dan servis, seperti mobil bekas dan kontrak pengembangan perangkat lunak freelance, sekarang sudah dapat diperdagangkan. Bitcoin diterima untuk kedua hal, baik servis maya maupun barang nyata. Electronic Frontier Foundation dan Singularity Institute menerima donasi melalui Bitcoin. Para penukar mata uang menukarkan mata uang yang biasa dipakai sehari-hari, termasuk dolar Amerika, rubel Rusia, dan yen Jepang ke Bitcoin melalui situs penukaran Bitcoin. Siapapun dapat melihat rantai blok dan mengamati transaksi secara real-time. Berbagai macam fasilitas servis untuk mengamati telah tersedia. Perbedaan moneter. Berbeda dengan mata uang fiat konvensional, Bitcoin berbeda dalam hal tidak ada kepengawasan yang dapat mengontrol nilai dikarenakan sifatnya yang desentralisasi. Pengurangan sirkulasi dapat menyebabkan ketidakstabilan yang biasanya disebabkan oleh bank-bank sentral. Terdapat pula pengontrolan inflasi secara terbatas yang diimplementasikan dalam perangkat lunak Bitcoin. Tetapi itu dapat diprediksi dan diketahui oleh semua pihak. Karena itu, inflasi tidak dapat dimanipulasi dari sentral untuk memengaruhi redistribusi nilai dari khalayak ramai. Transfer difasilitasi secara langsung tanpa menggunakan sebuah pemroses keuangan di antara node-node. Jenis transaksi ini membuat chargeback mustahil.
klaim Bitcoin akan menyiarkan transaksi ke node sekitar yang akan menyebarkan pembayaran ke semua jaringan. Transaksi-transaksi yang gagal atau salah akan ditolak oleh klaim yang jujur. Transaksi-transaksi kebanyakan bebas pungutan biaya, tetapi sebuah biaya biasanya dapat dibayarkan ke node lainnya untuk menggratiskan pemrosesan transaksi. Seiringnya waktu, jumlah total dari Bitcoin akan meningkat mengarah ke 21 juta. Peredaran uang meningkat sebagai sebuah serial geometris yang berlangsung setiap 4 tahun sekali. Diperkirakan pada tahun 2013 setengah dari total peredaran akan berhasil dihasilkan, dan pada tahun 2017, 3/4 dari itu akan selesai dihasilkan. Seiring dengan perarahan menuju nilai tersebut, Bitcoin sepertinya akan mulai mengalami deflasi pertambahan nilai nyata nilai dikarenakan kekurangan perkenalan baru. Walaupun Bitcoin dapat dibagi dengan 8 angka di belakang koma memberikan 21 kali 1015 unit total, menghilangkan keterbatasan praktis dapat menyebabkan penyesuaian nilai ke arah lingkungan deflasi. Daripada mengandalkan dari insentif Bitcoin yang baru dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi ke dalam blok node dalam periode ini diharapkan untuk menggantungkan kemampuannya untuk secara kompetitif mengumpulkan biaya pemrosesan transaksi-transaksi hasil. Kemungkinan kegagalan skenario untuk Bitcoin adalah termasuk diantaranya devaluasi mata uang, penurunan basis pengguna, atau tindakan keras seluruh pemerintah untuk menghentikan operasi perangkat lunak. Bagaimanapun juga, mungkin saja tidak mungkin untuk uang kripto seperti Bitcoin. Sepertinya desentralisasi dan anonimitas yang terkandung dalam Bitcoin adalah sebuah reaksi terhadap pemerintah Amerika Serikat yang mempersekusi perusahaan-perusahaan mata uang maya seperti e-gold dan Liberty Dollar. Di sebuah surat kabar Iris Times menginvestigasi artikel Danny O'Brien yang melaporkan, ketika saya menunjukkan orang mengenai ekonomi Bitcoin, mereka menanyakan, apakah ini legal? Mereka menanyakan, apakah ini sebuah penipuan? Saya membayangkan bahwa para pengacara dan ekonom berusaha keras menjawab kedua pertanyaan tersebut. Saya menyangka Anda akan sesegera mungkin menambahkan anggota-anggota parlemen ke dalam daftar tersebut. Pada tahun 2011 Februari, peliputan di Slashdot dan berikutnya efek Slashdot memengaruhi nilai dari Bitcoin dan ketersediaannya dari beberapa situs-situs yang terkait. Legalitas penggunaan. Legalitas penggunaan Bitcoin berubah-ubah secara cepat di seluruh dunia. Beberapa negara seperti Thailand melarang Bitcoin. Negara Jerman memberikan status legal, dan beberapa negara seperti Cina membatasi penggunaan Bitcoin. Pada 6 Februari tahun 2014, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat Indonesia dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan dan penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya. Bitcoin dan mata uang kripto currency lainnya disebut sebagai aset kripto. Ini sudah bisa diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditas Indonesia setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas Bapepti menerbitkan Peraturan Bapepti No. 5 tahun 2019 pada 8 Februari tahun 2019. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 tahun 2018 yang terbit pada September tahun 2018. Peraturan Bapepti No. 5 tahun 2019 berisi ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Terdiri atas 28 pasal dan mulai berlaku sejak 8 Februari tahun 2019. Penerbitan peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus mengikuti perkembangan industri perdagangan berjangka komoditas PBK yang dinamis dan selalu berupaya memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital. Tapi transaksi jual beli tersebut harus dilakukan di bursa berjangka Indonesia. Jadi, Bitcoin dan mata uang digital lain resmi dikategorikan Bapepti sebagai komoditas. Sama seperti komoditas lain yang diperdagangkan di bursa berjangka seperti karet, kopi, tekstil, dan lainnya.
Bukan saran investasi, cuma membahas apa fungsi Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Thanks for watching my video, klik tombol subscribe dan komen. Jangan lupa nyalakan notification bell. See you di next video.